Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Semoga tetap selalu sehat ya. Nah, oke. I do apologize for this meeting today. Mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin harinya nggak tentu ya, karena memang saya juga harus mengepaskan jadwal sama kelas-kelas yang lain ya, di prodi-prodi yang lain juga. Oke, nah kita cuma ada waktu sekitar 40-an menit ya, jadi secara garis besar saya akan jelaskan. Terus mungkin kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa via Telegram ya, seperti itu ya. Nanti via Telegram aja ya, jadi Telegram group nanti kalian bisa gunakan untuk tanya jawab di situ ya, karena kita memang diburu waktu ya, karena ada trouble di Zoom ya, jadi tidak bisa lama seperti biasanya. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang verb, kata kerja. Nah, ini sekilas aja sih tentang apa sih kata kerja, jenisnya apa sih kata kerja. Nah, selebihnya misal verb itu akan kita bahas nanti sambil jalan di tenses ya. Nanti setelah UTS kita akan bahas tenses, kita akan lebih bahas tentang apa itu jenis-jenis kata kerja. Nah, oke. Verb itu sebenarnya adalah suatu kata yang menunjukkan action. Action itu berarti aksi atau katakanlah memang ada satu aktivitas ya. Nah, itulah verb. Oke. Nah, verb itu selalu datang setelah subjek. Nah, misal I play football. Aku bermain sepak bola. Misal di sini kita lihat ketika verb kata kerja itu pasti ada subjeknya. Saya bermain sepak bola misal I sing a song. Saya menyanyikan lagu. Nah, pasti kata kerja selalu datang setelah subjek. Nah, di mana kata kerja dan subjek ini harus sinkron ya. Dalam artian memang mereka itu harus paralel. Oh, ketika I itu untuk kata kerjanya kan kalau misal kalian masih ingat present tense berarti untuk they, we, I sama you maka dia nggak butuh S sama ES, radian S atau ES. Nah, tetapi kalau untuk she, he, it maka dia kata kerjanya pakai S atau ES ya. Oh, ketika I play football, saya bermain sepak bola. Nah, kalau yang bermain itu bukan saya, misalkan she atau he, maka kata kerjanya dia akan mengikuti si subjek ya. Berarti he atau she jadinya plays. Pakai S misal. Jadi kata kerja selalu mengikuti si subjek ya. Apakah misal dia doyan S apa ya ketika dia tunggal jamak atau misal doyan S apa enggak. Nah, misal seperti itu. Terus they skip. Nah, di sini kita lihat they skip. Nah, di sini kan karena they itu doyan S maka pakainya skip. Nah, terus we eat, kita makan. Nah, di sini karena we maka dia kata kerjanya memang tidak menggunakan S atau S kan, maka pakainya eat. Nah, kalau misal yang makan spaghetti itu adalah dia laki-laki, dia perempuan, misal atau my sister, my brother, maka kata kerjanya harus mengikuti si subjek itu. Oh, my brother itu berarti dia he. My sister she. Berarti kata kerjanya butuh S atau S ya, berarti my brother atau my sister berarti nah, Tapi jadi ini terus Bob is oke yang bawah. Nah, kok ada kata is ya? cair kaya Verb itu salah satu contohnya adalah to be. To be itu termasuk verb ya. Is, am, sama a. Were, dia termasuk kata kerja. Tapi kata kerja Yung kameranya tak materi aku bahas setelah ini. Oke, untuk audio mungkin bisa dimatikan. Kayak es krim pada es krimnya loh. Linggar, botol linggar jenenge wis. Gila ya. Kan usane ra doyan kok. Wis karo segong. Oke, terus untuk action verb. Nah, jadi gini, ada dua jenis kata kerja ya. Yang pertama adalah action, terus yang kedua nanti mental atau non action ya. Kalau yang namanya action berarti dia menunjukkan physical action ya. Jadi ada aksi fisik ya. Jadi misal ada kata
Mungkin yang pasang misal kata berpindah, move, berlari, run. Misal walk, berjalan, sing, menyanyi. Jadi ada aksi ya. Jadi ada pergerakan antara menyanyi, dance misalnya. Apa, Mbul? Menyanyi, dance, menari, berjalan misal, berlari, terus memindahkan move. Nah, itu action. Nah, terus kebalikannya adalah mental. Mental itu kayak non-action ya. Jadi kalau tadi physical action verb itu dia terdapat aksi atau pergerakan ya. Jadi bergerak. Kata kerjanya yang memang dia membutuhkan banyak pergerakan. Maka kalau mental itu disebut juga non-action. Jadi kayak kata mengetahui. Kan kalau saya mengetahui, remember, mengingat, believe, percaya, kan sebenarnya ya dia kata kerja kan, tapi kan tidak begitu banyak mungkin pergerakan ya. Jadi cuma kaitan sama konsep, pemikiran, planning, pemahaman. Nah, jadi itu termasuk mental. Contohnya kayak kata forget, melupakan, memimpikan, misal, memorize itu mengingat, evaluate itu mengevaluasi, jadi dia disebut mental. Terus apalagi sih yang termasuk mental action? Nah, sebenarnya banyak ya. Kayak misal kata yang kaitan sama mendengar. Hear, listen, itu termasuk mental juga. See, melihat. Nah, terus apalagi ya? Yang kaitan sama emotion seperti love, hate, like, dislike. Nah, menyukai, membenci, itu juga termasuk mental ya, atau non-action. Terus kayak yang kaitan sama sense or appearance, jadi kayak indera, panca indera, misal kayak mendengar, merasakan, misal mencium, itu juga termasuk mental. Terus yang kaitan sama keinginan, misal want, ingin, need itu membutuhkan, butuh, nah itu juga termasuk mental. Terus yang kaitan sama possession, kepemilikan, misal have, memiliki, itu juga termasuk mental ya. Oke. Jadi itu hanya secara umum ya. Jadi kata kerja itu ada yang action sama mental ya. Jadi action itu dia butuh secara pergerakan, sedangkan mental itu sebaliknya, cuma kepemikiran, pemahaman. Jadi sesuatu yang biasanya cenderung di perasaan, emosi, itu termasuk mental verb atau non-action. Nah, terus linking verb. Linking itu adalah gini, kata kerja yang fungsinya untuk mengkonekkan subjek dan predikat, tetapi dia tidak menunjukkan action. Action di sini berarti gini, tidak menunjukkan action itu bukan berarti mental verb tadi ya, tapi gini. Nah, linking verb itu kayak misal katakanlah ada kata ini, I am a student, misal, aku adalah seorang siswa. Nah, di sini kalau misal dalam bahasa Indonesia, aku adalah seorang siswa. Di situ kan kayak nggak ada kata kerja kan. Aku adalah seorang siswa. Dia udah jadi kalimat. Terus kalau dalam bahasa Inggris, I a student. Misal ya, kalau kita translate-kan ya, I a student. Aku seorang murid. Kan nggak bisa. Nah, terus kita butuh yang namanya linking verb. Nah, jadi biasanya linking verb itu katakanlah fungsinya itu untuk mengkonekkan. I a student kan nggak jalan. Saya adalah seorang murid. Di situ kan kalau kita dengar kan kayak nggak ada kata kerja kan. Saya adalah seorang murid atau saya seorang murid. Kan kayak nggak ada kata kerja kan. Maka kita butuh yang namanya linking verb. Beda kalau misal saya adalah seorang guru. Kata kerjanya kan nggak ada ya kalau kita logis ya, kita logika. Beda ceritanya kalau saya bekerja sebagai guru, maka bekerja itu butuh kan work ya, work itu bisa termasuk fisik atau mental misal. Nah, karena ini kan saya seorang guru,
kan nggak ada kata kerja kan. Padahal kalau dalam bahasa Inggris kan nggak bisa I a student atau I a teacher kan. Maka dia butuh linking verb itu, yaitu to be. To be di sini itu bisa is, am, are, was atau were misal ya. Kita ke situ dulu. Tergantung kira-kira dia itu present atau past ya. Oh, kalau SMA itu berarti kalau I itu menggunakan am misal. Oh, kalau he, she berarti menggunakan sorry ya, she, he, it menggunakan is. Oh, kalau they, we, sama you menggunakan a. Nah, jadi kita butuh linking itu. Jadi ketika kita ketika itu nggak ada kayak kata kerja, nah itu berarti kita membutuhkan linking verb ini, yaitu bentuknya adalah to be. We are circus performer. Kita adalah pemain sirkus. Nah, di sini kan kita nggak ada kata kerja kan. Kita seorang pemain sirkus. Nah, kan kalau bahasa Indonesia sah. Kalau bahasa Inggris kan nggak bisa. We circus performer. Kan nggak bisa. Maka, oh kita seorang pemain sirkus. Di situ nggak ada kata kerja. Berarti kita butuh linking verb. Beda kalau kita bekerja sebagai. Nah, itu maka kita menggunakan kata kerja yang tadi. Bisa action atau mental. Jadi, kita bisa artikan dulu jelas. Oh, kira-kira ada kata kerja nggak ya? Seperti itu. Oke, nah kira-kira fill in the blank by using is, am, or are. Oke, ikutin ya. Is, am, are, to be itu adalah verb ya, linking verb. Was, were juga linking verb, maka dia akan mengikuti si subjek kan. Nah, berarti he, berarti tinggal diikuti ya. He is American, she is Scottish misal. We are English. I am from Poland misal. You are from Spain. They are from French misal. He is Japanese. Nah, itu nanti tinggal ngikutin aja ya, tergantung si subjeknya. Maka tulisannya akan ngikut. Nah, oke. Terus misal she is a girl. Oke. Terus kira-kira nomor 2? I am. Oke. 3? They are here. 4? It is. Oke. 5? John Is. Oke. 6? Is. Oke. 7? I am. Oke. 8? She is. Oke. 9? Oke. 10? Oke. 11? Oke. Is. 12? Oke. Two rooms ya. Berarti kan kata gantinya they ya. Berarti a. Oke. 13? Oke, Mary and Helen sebagai they. Oke, 14. Big boxes they kan berarti A. Oke, the last terakhir is. Oke. Oke, fill in the blank by using was or were. I was. Oke, we were. Oke, Robert and Stan were. Oke, karena 2 orang. You were. Oke, they were. I was. Oke, she were. She was. Oke, the last were. Oke, jadi nanti tinggal ikutin aja. Itu yang disebut linking verb ya. Oke, kita akan ke sini. Helping verb atau disebut modal. Atau disebut auxiliary. Nah, jadi helping verb itu bisa disebut modal atau auxiliary. Nah, contohnya apa sih? Nah, helping verb itu fungsinya adalah dia membantu kata kerja utama. Dia fungsinya ya membantu, yang namanya juga helping kan, dia fungsinya membantu kata kerja utama. Nah, kata kerja utama itu kata kerja apa? Yang intinya dia bisa kata kerja utama di sini berarti dia bisa action atau mental. Nah, contohnya ini. Ada 4 jenis helping verb ya. Form of be. Form of be itu kan kayak misal kayak kata is, am, are, was sama were. Nah, linking verb dia juga bisa termasuk ke helping verb. Nah, dia termasuk ke ini ya helping verb.
Nah, terus di form of have sama do nanti kita akan bahas di tensesnya. Kata kerja bantu yang bentuk have sama do nanti ini tuh di tenses banget. Kita akan bahas di tenses. Ya, sawit itu bisa tekan dhuwur. Apa sawit? Atas. Terus bisa tekan dhuwur. Rong kuwi. Lah kok ngene dedek ben kandang luru-luru. Apa sih udah gue. Mungkin audio bisa dimatikan. Oke. Misal yang terakhir untuk have sama do kita akan bahas di setelah UTS jadi tense nanti. Terus special verb. Special verb itu kayak gini. Mungkin masih ingat ada modal auxiliary kata can, could, may, misalnya. Ada kata bisa. Can sama could itu intinya dapat ya, tapi kalau can itu lebih ke present, kalau could itu past tense. Nah, misal may sama might itu may itu berarti present, might itu past tense. Terus kata should itu seharusnya. Misal ada kata will itu akan, terus tambah lagi must ya. Kata must atau harus. Nah, untuk itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah, terus misal ada kata kayak kata can, could, should, must, will, shall, may. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kayak yang namanya modal. Modal di sini kan ini ya, contohnya. Setiap modal auxiliary atau helping verb akan selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, intinya itu. Siapapun subjeknya ya, maka dia akan selalu diikuti kata kerja pertama. Misal kita lihat di sini. I can go everywhere. Aku bisa pergi kemanapun. Nah, di sini setelah kata can harus diikuti verb 1. Nah, katakanlah I can fly. I can misal read a book. Jadi setelah kata can selalu diikuti verb 1. Nah, beda cerita kalau misal kita ke nomor 3 dulu ya. Nah, yang bisa itu my sister. Kata can, kalau untuk they, we, I, you, she, he, it, maka ketemu helping verb harus verb 1 ya. Misal nomor 3, my sister atau my brother. My sister kan she, my brother kan he. Normalnya kan kalau kita misal buat kalimat kan my sister sings a song ya, pakai S karena my sister sebagai she, he, it itu berarti kata kerjanya doyan S. Kan? Normalnya seperti itu kan. Nah, tetapi ketika ada kata auxiliary atau helping verb, maka dia menjadi penghalang si kata kerja itu dapat imbuhan S dan ES. Nah, jadinya kalau kita misal can-nya kita hilangkan. Can ketika helping verb ketika dihilangkan, maka dia tetap sah jadi kalimat kan. Dia fungsinya membantu. Kalau nggak ada dia kan nggak masalah kan. I can go everywhere. Aku bisa pergi. Kalau misal can itu kita hilangkan, maka tetap sama kan. Aku pergi. Aku bisa pergi, cuma ada tambahan kata bisa kan, kesan apa ya, tambahan info kan, I go, udah selesai, tapi ketika ada tambahan can kan berarti kan dia cuma menambah informasi kan. Nah, sama halnya my sister, oke, karena my sister itu sebagai she, harusnya kan doyan S, ketika ada can maka dia akan kembali ke verb 1, my sister can sing a song. My brother can sing a song. Beda kalau misal kita can kita hilangkan, maka ya dia akan kembali ke pola SES ya. My sister sings a song. Nah, jadi sebenarnya polanya seperti itu. Helping verb itu dia bisa merubah kata kerja ya. Nah.
Sama hanya misal I will atau she will go, sama halnya ya. Jadi ketika ada kata she, ada kata will, dia tetap sama sih. Nah, kan gini, my mom will go to the market misal. Ibuku akan pergi ke pasar, Di sini setelah will akan diikuti verb satu ya, karena sesuai rumus ya. Tetapi kalau will ini katakanlah kita hilangkan. Kita akan hilangkan misalnya. Will kita hilangkan, katakanlah kan seperti ini harusnya kan. Oke, oh karena my mom kan sebagai she, berarti kalau she, he, it kan berarti doyan S atau S karena berarti kan kita tambahin. Nah, jadi polanya seperti itu. Nah, jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti ke tenses ya. Jadi ketika ada auxiliary, modal, atau helping verb, maka dia akan diikuti verb satu siapapun subjek. Nah, oke. Intinya itu. Nah, misal di sini, underline the helping verb ya. Kalian disuruh memilih mana yang termasuk helping verb. Nah, di sini apakah kita harus selalu tahu arti? Not yet, nggak harus ya, nggak harus. Tapi kita harus tahu letak. Helping verb datang setelah subjek, itu pasti. Maka dan helping verb datang sebelum verb. Nah, berarti kita bisa lihat Nick will eat, berarti helping verb-nya adalah yang will. Nah, terus nomor 2. Tadi salah satu contohnya adalah is ya, maka helping verb-nya adalah is. Terus nomor 3. 4. Had. Nanti untuk had, have, kita akan bahas di tenses ya. Ini cuma sekilas saja. Nah, terus 9. Nah, Miranda can swim, bukan Miranda can swims. Nah, karena ada kata can yang dia harus merubah jadi verb 1 ya. Kalau Miranda berenang, berarti nanti tinggal diganti Miranda swims ya, pakai S. Nah, itu. Oke. Mungkin cuma itu ya untuk verb, itu secara umum. Nah, oke, kita akan bahas materi selanjutnya tentang conjunction. Nah, conjunction itu gini. Konjungsi itu disebut kata hubung. Nah, menghubungkan apa sih? Nah, biasanya kata hubung ini menghubungkan ke dua kata atau kalimat. Intinya dia menghubungkan dua kata, bisa dua frase atau dua kalimat, yaitu disebut konjungsi kata hubung. Nah, kita bisa lihat di sini. I went to the store to buy eggs, milk, and bread. Aku pergi ke toko untuk membeli telur, susu, dan roti. Di sini ada kata hubung and. Nah, kata hubung and biasanya menunjuk sesuatu yang paralel atau setara. Setara itu maksudnya gimana sih? Nah, kita akan analisis. Eggs, milk, and bread. Telur, susu, dan roti. Di sini kan dia satu jenis kata yang sama, yaitu kata benda kan atau noun. Maka ketika kita menemui kata and, sebelum and dan sesudah and, dia jenis katanya harus sama. Ketika kata benda dan kata benda, kata sifat dan kata sifat, kata ganti dan kata ganti. Intinya dia harus sama. Kan? Nah, Nah, di sini I buy a book and novel. Di sini setara. Book dan novel itu jenis kata benda kan. Jadi ketika ada kata and, maka sebelum dan sesudahnya dia tetap harus setara ya. Book and novel. Nah, dia jenis kata benda. Terus misal
Nah, di sini pun sama. She is beautiful and clever in my class. Di sini pun juga harus sama kan. Nah, jadi N itu harus menghubungkan sesuatu yang setara. Jadi kata sifat dan kata sifat. Nah, he walked and sorry. Misal dia berjalan dan melihat ke arah kita. Nah, di sini juga kata kerja dan kata kerja. Maka intinya ketika ada N itu dia harus setara ya. Nah, misal ada kata or atau or itu sebenarnya prinsipnya sama sih ya. Atau kalau yang namanya atau kan pilihan, meskipun dia pilihan, maka dia tetap harus setara ya. Misal, dia bingung membeli buku atau novel. Nah, di sini sama sebenarnya. Secara prinsip memang penggunaan kata dan atau dia tetap harus setara ya, sebelum atau sesudah kata or. Nah, intinya itu. Itu secara umum ya. Oh, konjungsi itu yang disebut kata hubung itu ini. Nah, kita akan ke 3 jenis tipe kata hubung. Nah, kata hubung itu ada dibagi menjadi 3 pokok ya. Jadi coordinating, subordinating, sama korelatif. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Coordinating conjunction itu lebih ke menghubungkan sesuatu yang setara. Nah, kayak contohnya apa sih? Kayak tadi yang barusan kita bahas ya, penggunaan and sama or, dan atau ya. Jadi entah itu kata atau sebelum dan sesudahnya tetap harus paralel kan. Misal kita coordinating itu ada 7 kata hubung ya, for, and, nor, but, or, yet, sama so. Tapi kita ambil yang familiar aja ya. Kita cuma discuss and, but, or, sama so. Nah, and I love studying English and math. Aku suka belajar bahasa Inggris dan matematika. Di sini kan bahasa Inggris dan matematika kan setara. Nah, terus misal ada kata or ya, kita ke or dulu. We can eat chicken or pork for dinner. Kita bisa makan daging atau ayam untuk makan malam nanti. Di sini pun chicken and pork itu juga, chicken or pork itu juga setara kan, dia kata benda. Nah, untuk but itu kan meskipun dia pertentangan kan, tapi sebenarnya kan secara konsep sebenarnya kan sama. Serena suka kue, likes cakes, but hates cookies, tapi benci biskuit. Nah, sebenarnya kan ini tetap setara kan. Like cakes, ada subjek, ada objek, but terus ketemu subjek lagi, hates cookies, objek. Jadi sebenarnya setara ya. Verb object, but verb object. Nah, jadi maksudnya setaranya tuh itu. Sama halnya kata so itu artinya jadi sehingga. Misal, Jin was hungry, so he ate all the pizza. Jin itu lapar, jadi dia makan semua pizza. Nah, intinya kalau coordinating itu entah sebelum atau sesudahnya, jenis katanya sama. Kita akan analisis di sini. Jin was hungry. Jin itu subjek, was hungry. Was itu kan verb ya. Terus setelah kata so, he itu subjek, at itu verb. Berarti kan sebenarnya paralel kan. Subjek verb ada so, subjek verb. Nah, intinya coordinating itu di situ. Sebelum dan sesudahnya dia harus paralel. Bisa subjek katakanlah bisa verb kata hubung verb atau verb objek kata hubung verb objek atau noun kata hubung noun. Nah, jadi tergantung konteks kalimat ya. Intinya sebelum dan sesudahnya dia bentuknya harus sama. Kalau verb ya verb objek kata hubung verb objek atau verb kata hubung verb. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau untuk and
but, or sama so ya. Jadi prinsipnya sama, tetap harus setara jenis kata ya. Oke, fill in the blank by using and, so, and, but. Oke, kira-kira number one? So, oke. I had to go out dinner. Aku harus pergi makan malam. Yakin so? Nah, kalau untuk kata hubung, setidaknya pahami konteks ya. But. Tapi aku sebenarnya pengen main di luar. Aduh, aku harus makan nih. Padahal sebenarnya aku tuh pengen dolan, maksudnya gitu. Tapi disuruh makan di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kayak pertentangan. Terus next. And, oke. Di sini bisa or juga kan, tapi kan nggak ada pilihannya ya berarti and. Next. Harinya panas banget, jadi aku membawa sebotol air minum untuk menjagaku tetap dingin. Oke, jadi ada sebab akibat. Oke, fill in the blank by using and, or, but, so. One. so, harinya panas. Bamda itu bisa ke hari yang panas, gerah banget. Nah, we took off our jacket. Berarti kata kunci di took off kan. Took off itu melepaskan. Jadi ibarat kata yang kait sesuatu yang melekat di badan ya, jaket, misal topi. Nah, itu pakainya took off. Take off. Nah, berarti jadi kan, aku hari ini kok panas banget ya. Jadi kita melepas jaket. Oke, nomor 2. Ceritakan yang sebenarnya. Aku akan menghukummu. Or, oke. Jadi kayak satu apa ya? Ancaman gitu ya. Oke, 3. Aku udah belajar untuk tes, tetapi kok nilaiku jelek. Pur itu artinya dia bisa 2 ya. Kalau untuk orang dia bisa artinya miskin ya. Tapi kalau untuk yang nilai berarti artinya jelek. Ya. Atau bisa artikan kalau untuk orang dia artikan kasihan malang gitu ya. Jadi tergantung konteks kalimat. Oke, 4. And, oke. I like candy and I like chocolate. Oke. 5. Dia adalah orang yang kaya, ekstravaganza, wah mewah. Dia he didn't spend, tapi dia nggak menghabiskan uangnya kan. Nah berarti yang kata not ini yang menjadikan dia kayak pertentangan kan. Tapi misal not itu kita hapus, dia adalah orang yang sangat kaya, dia menghabiskan uangnya, maka bisa artinya so kan. Nah jadi perkara not itu dia bisa merubah arti kan. Misal dia cantik, dia tidak cantik itu bisa merubah arti kan ke konteks. Nilainya itu tidak buruk kok, berarti kan bagus. Nah jadi seperti itu ya. Jadi untuk so sama but itu sekilas mirip ya. Nah tergantung ke konteks kalimat. Oke, 6. Oke, aku makan banyak tapi masih lapar ya. Oke. Ya makannya banyak tapi masih kurus ya. Oke. 7. So. Oke, his pen was broken. He couldn't write with it. Pensilnya patah. Dia nggak bisa nulis menggunakan it. It itu berarti refers to his pen. Pensilnya itu. Oke. Nah, broken itu artinya bisa patah, bisa pecah. Pecah itu yang kaitan sama kaca, gelas, mirror. Itu pakainya broken, artinya pecah ya. Nah, broken bisa artinya patah. Misal kayak yang kaitan sama barang, benda yang kaitan biasanya kayak pensil yang patah. Seperti itu. Terus bisa juga artinya ke sesuatu yang bisa juga yang mudah pecah kayak perasaan ya, broken heart. Nah, itu juga pakainya broken, bisa artinya patah juga. Pecah ya. Nah, bisa juga artinya terluka, sama sih. Iya, Bu. 8. Oke. Nap itu tidur siang. 4.
Aku suka tidur, tapi nggak suka tidur siang. Oke, 9, 10. 9 itu rancu ya. Kita ke 10 aja. Dia itu ngerasa nggak enak badan. Jadi dia pergi ke kamar. Oke, so. Nah, jadi tinggal seperti itu. Jadi kalau untuk konjungsi kita nggak bisa ibarat kata niteni ya. Mungkin kalau yang lain bisa, oh kalau verb itu datang setelah ini. Nah, tapi kalau udah masuk ke konjungsi setidaknya kita harus baca. Kita lihat ke konteks kalimat. Nah, jadi kalau udah konjungsi itu biasanya dia termasuk jenis kata yang paling terakhir karena dia yang paling susah, sudah mengacu ke kalimat, ke konteks. Setidaknya kita juga harus bisa buat kalimat kalau di konjungsi. Oke, number 1. Yeah. Or. Oke. Nah, di sini ketika ada soal yang kaitan sama question, maka biasanya isinya pilihan kan? Biasanya ya. Nggak mungkin pakai N. Kan kayak nggak ada pilihan kan? Kalau katakanlah, kamu mau makan coklat atau es krim nggak? Nah, kamu lebih baik makan apa sih? Coklat atau es krim nggak? Nah, jadi lebih ke situ pilihan. Kayak misal, choose me or her, pilih aku atau dia. Nah, biasanya seperti itu. Jadi pasti pakainya or. Kayak sesuatu kadang kayak ngancem-ngancem ya, misal. Kayak tadi, tell me the truth. Oh, ceritakan yang kebenarannya or I will punish you. Atau aku akan menghukummu. Nah, jadi sama. Choose me or her, pilih aku atau dia. Jadi kayak ngancem kan sebenarnya. Yang kaitan sama identik ngancem sama question itu biasa pakai or. Terus 2. So. Have to itu artinya sama dengan must, harus. Dia jadi satu kesatuan, have to. Kalau yang memakai I, kalau yang memakai she, he, it, maka nanti have itu jadi has. Has to. Jadi has itu artinya satu kesatuan. Ya, artinya bukan has to memiliki, have to memiliki, enggak ya. Tapi dia satu kesatuan. Jadi bukan aku harus ke, enggak ya. Tapi have to itu satu kesatuan. Aku harus, I have to go. Berarti aku harus pergi. Ini sering banget kalau misal kalian nonton film beberapa percakapan itu pakainya nggak harus must ya. I must. Biasanya esensinya must itu agak apa ya? Bukan harus maksa ya, tapi kalau have to itu harus yang agak esensinya itu agak di bawahnya. I have to go to work at 6. Aku harus pergi kerja jam 6. I'm waking up at 4. Aku bangunnya jam 4. Berarti so, aku harus kerjanya jam 6, jadi aku bangunnya jam 4. 3. But I was on time. Aku tuh selalu on time, but everyone else. Tapi yang lainnya kok terlambat. Oke. 4. So, nah dia nggak suka nyetir. To drive. Drive itu bisa artinya berkendara, menyetir. She takes the bus. Berarti dia maksudnya naik ya, bukan mengambil ya. Takes itu artinya banyak ya. Tergantung konteks ya. Dia naik bus ya, berarti dia tuh nggak suka maksudnya nyetir, maka dia naiknya bisa aja. 5. Biasanya yang kaitan kayak menjelaskan. Trip kita ke museum itu sangat menyenangkan. Dan di sana ada beberapa dan fungsi dan itu selain dia harus equal, setara, berarti biasanya dia kayak nambah beberapa informasi ya. Trip kita menyenangkan dan apa? Nah, jadi seperti itu. Oke, itu coordinating. Nah, jadi penggunaannya seperti itu ya, and, or, but, so. Kita akan ke korelatif. Korelatif itu dari kata korelasi, correlation. Jadi ada hubungan. Nah, korelatif itu di sini gini. Contohnya adalah kita ambil 2 aja ya contoh ya. Ada kata both sama and. Terus kata not only but also. Nah, kalau yang namanya korelatif itu biasanya digunakan berpasangan ya. Ketika ada kata both maka digunakan and. Both titik-titik and. Not only titik-titik but also. Both and itu menunjukkan